Katanya Cikua yang mirip dengan bakso ikan ini jadi salah satu rahasia kecerdasan dan umur panjang orang Jepang loh. Makanan ini memang berasal dari Jepang, tapi sudah ada pabrik yang bikin kok di Indonesia. Ikan yang dipakai untuk membuat Cikua adalah ikan laut jenis kuniran dan suwangi. Daging ikan-ikan ini harus dihaluskan dulu sampai jadi kayak gini nih. Orang Jepang menyebutnya surimi. Sekarang waktunya masukkan bumbu-bumbunya, biar rasa cikuanya nanti makin yahut. Terus tambahkan air dingin ya, biar surimi dan bumbu-bumbunya bisa melekat. Nah, cikuanya sudah dicetak tuh. Butuh waktu sekitar 30 menit, mulai dari menyetak adonan sampai ke pembakaran cikuanya. Wah, keren ya, warnanya bisa berubah. Rahasianya pas pembakaran terakhir yang dibakar cuma bagian tengahnya saja. Makanya ada garis coklatnya gini. Kalau di Jepang sana, Cikua diolah dengan banyak cara. Ada yang dibikin kuah atau cuma direbus gitu aja. Soalnya Cikua ini rasanya udah gurih. Ikan kaya kandungan asam amino, jenis protein sederhana yang diperlukan otak kita biar bisa bekerja dengan baik. Asupan gizi untuk pertumbuhan tubuh dan otak tuh penting banget loh. Kalau sampai kekurangan bisa menyebabkan stunting, yaitu kegagalan tubuh dan otak untuk berkembang. Makanya nih, Onyil mau kasih info tentang asupan gizi untuk mencegah stunting. Bukan cuma untuk anak-anak aja loh, tapi juga penting untuk ibu hamil dan menyusui. Si Onyil, yuk kita kemon! Mencegah stunting gak harus dengan konsumsi makanan mahal kok. Kandungan gizi pada kacang kedelai juga baik untuk perkembangan tubuh dan otak anak ataupun janin. Apalagi kalau kedelainya diolah jadi tahu dengan tambahan susu. Wah, makin mantap tuh kandungan gizinya. Kandungan gula laktosa dan garam mineral yang ada dalam susu bisa memberikan cita rasa gurih alami yang bikin tahu jadi makin enak. Kita rendam kacang kedelainya selama 4 jam terlebih dahulu, biar kulit arinya lepas. Kacang kedelai yang sudah direndam tinggal dicuci sampai bersih dari kulit arinya. Lanjut, kacang kedelai digiling pakai mesin penggilingan sampai halus. Sambil diberi campuran air bersih, biar tekstur gilingan kacang jadi makin halus deh. Tuh, hasil gilingannya sudah menyerupai tekstur tahu yang lembut kan? Oke, selanjutnya dibawa ke proses perebusan selama 1 jam. Sambil diaduk rata terus-menerus biar nggak gosong. Setelah matang, air rebusan kacang kedelai disaring untuk dipisahkan antara ampas dan sari kedelai atau susu kedelainya. Sip deh, sari kedelai murninya sudah siap ditambahkan margarin, garam, dan susu sapi murni. Penambahan ini bertujuan memberikan rasa tahu yang gurih dan tekstur yang super lembut. Kalau bikin tempe ada ragi, kalau bikin tahu pakai yang namanya biang tahu. Biang tahu berasal dari air sisa pembuatan tahu yang didiamkan sehari sampai 2 hari. Air biangnya ini mirip sama asam cuka gitu deh. Aduk terus sampai tercampur rata dan biarkan sampai mengendap. Biasanya sih butuh waktu sampai 15 menit. Hasil endapan bakal mirip sama kembang tahu yang siap buat dicetak. Dalam 1 tong endapan tahu bisa menghasilkan 5 papan cetak tahu seperti ini. Tinggal tutup dengan kain dan dipres selama 1 jam. Saatnya buka cetakannya nih. Wah, wujud tahunya sudah kelihatan tuh. Tinggal dipotong-potong saja deh, sesuai sama ukuran dan bentuknya. Tahu yang sudah dipotong masih perlu direbus lagi dalam air mendidih yang sudah diberi garam dan rajangan bawang putih kasar selama 15 menit. Perebusan kedua dengan rempah ini juga bikin tahu lebih awet. Tada! Tahu susunya sudah jadi nih. Tahu susu ini enak dimakan langsung, apalagi kalau digoreng. Tergantung selera sih. Biar nggak bosan, Onyil punya kreasi tahu susu peletok nih. Siapkan tepung aci alias sagu.
Lalu tambahkan bumbu bawang merah dan bawang putih halus, juga potongan daun bawang. Tambahkan air hangat dan aduk sampai adonan menjadi kalis. Sip, tinggal bentuk adonan membulat dengan cekungan di bagian tengahnya. Lalu taruh deh potongan tahu susunya. Tinggal goreng pakai minyak panas sampai matang, yang ditandai dengan warna kuning kemasannya. Dan ini dia, tahu susu pletok ala si Unyilnya sudah jadi. Pisang menyimpan segudang manfaat nih untuk perkembangan si kecil. Karena kaya kandungan kalium, vitamin B6, vitamin C, magnesium, dan zat besi. Olahan pisang berupa snack bar kayak gini juga bisa dijadikan alternatif untuk melengkapi asupan gizi loh. Selain itu, snack bars ini nggak mengandung gluten. Cocok deh buat yang alergi sama gluten. Kita intip yuk pembuatan snack bars pisang hasil kolaborasi tim Pusat Penelitian Tepat Guna LIPI di Subang, Jawa Barat. Yuk kita kemon. Siapkan dulu bahan-bahannya. Ada pisang Ambon, tepung pisang, pati kentang, susu, telur, gula, mentega, baking powder, dan coklat. 5 kg bahan-bahan ini bisa untuk memproduksi 200 buah snack bars loh. Pertama kita bikin puree atau bahan yang dilembutkan dulu. Pisang Ambon ini di blender sampai halus ya. Setelah itu kita lanjut ke proses mixing. Kita masukkan semua bahan sampai tercampur rata. Lanjut, kita tuang adonan ke loyang yang sudah diolesi mentega. Panggang pada kisaran suhu 140 derajat Celcius. Setelah 30 menit, adonan setengah matang ini dipotong-potong berbentuk bars atau balok. Belum selesai nih. Setiap bars masih harus dibalik biar matangnya merata. Pemanggangan kedua ini memakan waktu yang lebih lama. Bisa sampai 1,5 jam loh, agar bisa menghasilkan tekstur bars yang gak lembut kayak cake gitu. Setelah dipanggang, bars diangin-anginkan selama kurang lebih 1 jam. Baru deh kita lapisi dengan coklat cair ini. Kalau lapisan coklatnya sudah mengeras, snack bars pisang ini siap dikemas. Proses packing dengan seal ini bisa bikin bars pisang tahan selama 1 tahun loh. Nah sahabat Unyil, rasa manis dari pisangnya berasa banget. Nah energi bar ini karena terbuat dari pisang, dia mengandung gula alami. Jadi pas banget buat mengembalikan energi setelah capek beraktivitas di luar. Enak ya? Selain sebagai sumber gizi dan energi, pisang juga mengandung beta karoten dan antioksidan. Bagus banget nih buat kesehatan mata dan kulit, serta menjaga imunitas tubuh. Lengkap banget nih buat asupan gizi biar badan gak drop. Gara-gara Mpok Ipen nih, nyuruh Oga ngangkut kardus gede-gede gini. Cap! Loh, Pak Oga, kenapa Pak? Nih, pasti Den Unyil sama Neng Melan nih yang buang kulit pisang sembarangan. Bahaya tahu. Pak Oga hampir celaka tadi. Bukannya Pak Oga yang biasanya makan pisang di depan pos ronda? Iya, sampah Pak Oga sendiri kali tuh. Nggak mungkin. Ya udah Pak Oga jalan dulu. Keburu domelin sama Mpok Ipen nanti. Aduh, sakit. Apes. Yuk kita kemon. Kalau ngomongin makanan dan minuman terbaik buat adik bayi, jawabannya pasti ASI alias air susu ibu. Bahkan Badan Kesehatan Dunia menetapkan ASI sebagai sumber gizi terbaik bagi bayi. Makanya ibu menyusui dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi biar produksi ASI-nya mencukupi kebutuhan adik bayi. Ada yang pernah dengar dengan ayam probiotik? Yap, berbeda dengan ayam potong biasa. Ayam probiotik diternak secara alami tanpa menggunakan zat kimia apapun. Mulai dari penetasan telur, perawatan hingga ayam siap potong.
Karena hal inilah, ayam probiotik memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding ayam biasa. Secara fisik, daging ayam probiotik dan ayam biasa juga kelihatan kok bedanya. Pertama, warna ayam probiotik lebih cerah daripada ayam biasa. Lalu bisa dilihat juga kalau daging ayam biasa memiliki lapisan lemak yang lebih banyak. Terus, daging ayam probiotik lebih kenyal ketika disentuh. Sedangkan untuk aromanya, ayam biasa memiliki aroma yang lebih amis ketimbang ayam probiotik. Dalam satu hari, pabrik yang berlokasi di Bandung ini bisa memproduksi 1000 ekor ayam loh. Sebelum ke proses selanjutnya, ayam-ayam yang masih beku ini didiamkan selama 1 malam untuk dilumerkan. Nah, setelah lumer, daging ayam kemudian dicuci untuk membersihkan sisa-sisa bunga es dan kotoran yang masih menempel. Wah, ayamnya mandi nih. Biar tetap segar, mandiinnya pakai air dingin juga ya. Selanjutnya daging ayam akan kita banting-banting. Bukan dibanting kayak orang berantem ya, tapi dimemarkan dengan alat ini nih. Tujuannya agar pori-pori daging terbuka sehingga bumbunya bisa meresap masuk ke dalam daging. Oke deh, sekarang kita masukkan nih bumbu-bumbunya. Aduk terus sampai semua merata. Setelah itu kita vakum deh biar bumbunya semakin menyatu dengan daging. Habis dibumbui, ayamnya kita gantung deh di rak ini. Kenapa digantung? Karena kalau diletakkan di tray atau nampan, kematangan dan warna ayam jadi nggak merata. Pasti nggak mau kan kalau makan ayam asap matangnya belang-belang gitu. Nah, ini dia kayu yang dipakai bahan bakar pengasapannya. Kayunya langsung didatangkan dari Jerman loh. Untuk jenisnya sendiri menggunakan kayu oak dan maple. Dua jenis kayu ini memang sering dipakai membuat daging asap. Soalnya meski asapnya banyak, sisa pembakarannya lebih sedikit. Terus kayu-kayu ini juga memberikan cita rasa yang lebih enak terhadap daging asap. Prosesnya sendiri makan waktu sekitar 2 jam dengan suhu hingga 76 derajat Celcius. Oh iya, pemanasannya juga dibikin bertahap loh, biar ayamnya tidak kering dan gosong. Selesai diasap, ayam gak langsung di-packing, tapi harus didinginkan dulu agar aroma ayam tidak berubah. Produk yang mulai dipasarkan sejak tahun 2018 ini bisa bertahan selama 1 tahun dalam kondisi beku. Memasak daging dengan cara diasap seperti ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu loh, sebagai cara untuk mengawetkan makanan. Selayaknya makanan siap saji, penyajian daging asap frozen ini praktis kok. Tinggal dipanaskan selama 18 menit sebelum disantap. Apalagi ayamnya kan sudah dibumbui, bisa langsung dikonsumsi deh. Di kota besar sih, masalah stunting lebih mudah diatasi atau diantisipasi. Tapi di daerah yang minim tenaga medis, gimana dong? Seperti di Kecamatan Langke Majok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini nih. Di sini, ibu-ibu hamil mengandalkan bidan untuk memeriksakan kandungan. Pemeriksaan kandungan tuh penting dan harus rutin dilakukan. Soalnya tumbuh kembang anak nggak cuma saat bayi dan balita saja. Fase perkembangan janin di dalam kandungan juga wajib diperhatikan. Selama dalam kandungan, calon dede bayi menyerap nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil. Kalau asupan nutrisi ibu hamil nggak mencukupi, bisa-bisa mengakibatkan stunting pada calon bayi. Kualitas bidan yang menangani ibu hamil juga penting untuk selalu ditingkatkan. Salah satunya pemanfaatan teknologi dengan menggunakan aplikasi Bidan Sehati yang dikembangkan oleh Sehati Group nih. Aplikasi Bidan Sehati dibuat khusus untuk bidan, supaya data kesehatan ibu hamil dapat tercatat secara digital. Penerapan Bidan Sehati di daerah 3T merupakan inisiasi Bakti Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Supaya dapat digunakan oleh bidan di seluruh Indonesia, aplikasi ini harus mudah dioperasikan. Cara penggunaannya, bidan dapat mengunduh aplikasi Bidan Sehati di ponsel pintar. Kemudian, masukkan nomor registrasi induk bidan. Data hasil pemeriksaan kehamilan yang dicatat dalam aplikasi dapat digunakan untuk melihat faktor resiko ibu hamil.
Misalnya nih ya, aplikasi Bidan Sehati dapat memberitahu jika ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau anemia. Kalau ditemukan kondisi kayak gitu, bidan akan memberikan saran kepada ibu hamil untuk meningkatkan asupan makanan bergizi. Nah, kalau yang ini namanya dashboard. Digunakan untuk memantau kesehatan ibu dan anak di wilayah setempat. Kepala puskesmas atau bidan koordinator biasanya menggunakan dashboard ini untuk mengetahui persentase faktor resiko tertinggi dari jumlah ibu hamil yang terdaftar di aplikasi Bidan Sehati. Bang Bakti, bukannya Bakti Kominfo tuh ngurusin soal internet gitu ya? Kok ini jadi ngurusin ibu hamil sih Bang? Eits, jangan salah Nyil. Bakti Kominfo itu tugasnya membaktikan diri untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. Karena jaringan internet sudah dibuat, jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi kesenjangan digital. Nah, kesehatan ibu hamil kan penting tuh untuk masa depan bangsa. Jadi, Bank Bakti bantu dengan penyediaan infrastruktur untuk digitalisasi catatan kesehatan ibu hamil. Iya juga ya. Kalau pencatatan kesehatan serba otomatis, kan jadi gampang ketahuan kalau ada apa-apa. Bener, Nyil. Terus di mana aja nih Bang penerapan aplikasi Bidan Sehati? Saat ini sih, pelatihan dan evaluasi Bidan Sehati yang dilakukan Bakti Sinergi dengan Kementerian Kesehatan masih fokus ke daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nantinya sih, program ini diharapkan bisa mencakup semua wilayah di Indonesia, Nyil. Oh, biar nggak ada kesenjangan ya Bang. Wah, Unyil jadi bangga nih bisa kasih info soal program Bidan Sehati. Di beberapa daerah yang difokuskan untuk pengembangan aplikasi Bidan Sehati, ada juga nih alat canggih bernama Tele-CTG. Alat ini digunakan untuk memonitor kesehatan janin pada ibu hamil. Tele-CTG yang bisa dibawa kemana saja ini dapat tersambung dengan aplikasi Bidan Sehati. Alat ini punya 3 fungsi utama: memonitor detak jantung janin, memonitor kontraksi, dan menghitung gerakan janin. Cara pakainya, pasang alat prop di perut ibu hamil. Oke, sekarang sambung kabel ke Cube Tele-CTG dan buka aplikasi Bidan Sehati. Tele-CTG akan tersambung dengan aplikasi melalui Bluetooth. Sekarang bidan sudah dapat melihat langsung tuh grafik di aplikasi. Setelah 20 menit, bidan akan mengirim data ke pusat konsultasi. Sip, tinggal tunggu diagnosa dari dokter spesialis kandungan deh. Hasil diagnosa dokter akan disampaikan oleh bidan ke ibu hamil. Agar bisa diakses di mana saja, aplikasi Bidan Sehati ini membutuhkan koneksi internet. Makanya, sosialisasi tentang aplikasi Bidan Sehati juga harus dibarengi dengan kelancaran akses internet. Kerjasama antara Bakti Kominfo dengan aplikasi Bidan Sehati membuat penggunaan internet di pelosok jadi lebih berguna dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Ibu hamil yang mengalami keluhan saat masa kehamilan dan tinggal di pelosok daerah gak perlu lagi jauh-jauh datang ke kota besar untuk konsultasi langsung dengan dokter spesialis. Mantap! Nyil, yang mana aja ini ibu hamilnya? Empok udah bawain peniti ini. Hah? Peniti buat apaan, Po? Tadi ada yang ngasih tahu ke empok. Katanya orang sini kalau lagi hamil terus mau keluar rumah kudu bawa peniti, Nyil, buat nolak bala, biar aman di jalan. Ya ampun, ada-ada aja Po Ipe. Udah zaman teknologi canggih kayak gini, masih aja percaya tahayul. Tuh, ibu-ibu hamil di sini aja udah pakai bantuan aplikasi, Lah, Po. iya juga ya. Ngapain ai bawa peniti? Ntar malah ketusuk lagi ya. Unyil, yuk kita kemon. Satu lagi nih yang wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan kita. Selama masa pandemi, penting banget untuk mempraktekkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, disiplin menjalankan protokol kesehatan. Artinya, kita turut mencegah penularan COVID-19. Untuk anak-anak maupun ibu hamil dan menyusui, variasi makanan memang penting. Supaya asupan gizi yang diterima bisa lengkap, kap.
Selain untuk mencegah stunting, makanan bergizi juga berguna untuk menjaga daya tahan tubuh supaya kita gak gampang sakit. Oke, sampai jumpa di tayangan Si Unyil berikutnya ya. Dadah!